padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Salam, selamat pagi. Kita bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami di dalam memahami firman-Mu, baik kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikannya. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 1 ayat 1 sebagai renungan kita di pagi hari ini. Kami bacakan buat kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, saya rasa kita semua ingin berbahagia. Tetapi yang menjadi pertanyaan pertama adalah, apakah arti bahagia bagi kita? Kemudian, bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan tersebut? Firman Tuhan hari ini dari kitab Pemazmur ini mengajari kita, secara khusus kita sebagai orang percaya mengenai kebahagiaan. Dari firman Tuhan tadi jelas ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan perenungan buat kita. Yang pertama kita dapat lihat dari Mazmur 1 ayat 1 bahwa kebahagiaan itu adalah bukan memiliki. Kebahagiaan itu bukan mendapat. Karena banyak kita menganggap kebahagiaan itu adalah ketika kita memperoleh, ketika kita mendapat, dan ketika kita mungkin sukses. Secara umum itu tidak salah. Tetapi ketika kita mendefinisikan kebahagiaan itu mendapat, memiliki, dan sukses, maka saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, tidak semua orang akan bahagia. Karena kita katakan orang sukses itu berbahagia, tidak semua orang sukses. Kalau kita katakan memperoleh itu bahagia, tidak semua orang memperoleh sesuatu seperti mungkin materi, seperti mungkin jabatan. Jadi kalau kita katakan itu bahagia, maka orang-orang yang tidak memperoleh, tidak mendapatkan, dan tidak sukses, itu orang yang bukan bahagia. Jadi hari ini firman Tuhan mengatakan bukan itu arti dari kebahagiaan. Arti kebahagiaan adalah ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Firman ini mengatakan dengan jelas ketika kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya jelas sekali bahwa kita tidak memberi kesempatan kepada hal yang tidak benar. Jadi jelas kebahagiaan itu adalah sikap hidup kita. Sikap hidup kita yang takut akan Tuhan. Sikap hidup kita yang tidak mau dicemari oleh perbuatan dosa. Sikap hidup kita yang tidak mau melakukan cemooh. Dan sikap hidup kita yang tidak melakukan kehendak
orang-orang fasik. Jadi bukan memiliki, tetapi adalah sikap hidup. Karena kita tahu bahwa berjalan, berdiri, dan duduk itu adalah suatu hal yang setiap hari kita lakukan. Dan dalam berjalan, berdiri, dan duduk itu mungkin bisa hal-hal yang tidak baik kita temukan. Tetapi hari ini pemazmur mengatakan bahwa kita jangan memberi sedikit pun kesempatan kepada hal-hal yang tidak baik itu untuk ada dan hadir di dalam kehidupan kita. Secara khusus kita orang yang percaya. Jadi nats ini mengatakan jelas kebahagiaan itu adalah sikap hidup. Yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita memiliki sikap hidup yang benar, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, ketika kita memperoleh sesuatu, kita akan melakukannya dengan baik. Dan kita juga menggunakannya dengan baik. Hal ini juga ditekankan di dalam Mazmur 32. Bahwa kebahagiaan orang yang fasik itu adalah semu. Karena mereka memperoleh sesuatu itu dengan cara-cara yang tidak benar. Tetapi ketika kita hidup benar, maka kebenaran itu akan menuntun kita dalam hidup kita. Oleh sebab itu apa yang terjadi, maka kita akan bekerja dengan baik dan benar. Menggunakan segala sesuatu yang baik dan benar. Menyikapi segala sesuatu yang baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dan itulah kebahagiaan yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan ini. Dan kebahagiaan yang dimaksud ini juga bukan kebahagiaan yang semu di dunia ini. Tetapi kebahagiaan yang dimaksud ketika kita hidup yang benar, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati, yaitu hidup yang kekal. Mazmur 32 juga mengatakan bahwa orang-orang yang benar akan mewarisi negeri. Itu yang dikatakan oleh Mazmur 32. Jadi ketika kita hidup benar, kita dituntun hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dunia ini. Sikap hidup kita membawa kita bahagia dalam menghadapi segala sesuatu. Dan ketika itu kita lakukan sampai umur kita diberi oleh Tuhan seberapa lama kita hidup di dunia ini. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini juga kita akan beroleh kebahagiaan yang kekal dan abadi. Kemudian yang ketiga, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita mengatakan bahwa kebahagiaan itu memiliki. Dan kebahagiaan itu adalah mempunyai. Dalam hal inilah kita selalu sering jatuh di dalam kehidupan kita. Ketika kita menganggap memiliki itu adalah suatu kebahagiaan, maka kita akan berusaha mengejarnya. Kita berusaha mendapatkannya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bahkan hal-hal yang berdosa. Mungkin kita memperoleh apa yang kita inginkan. Mungkin sebentar itu kita akan merasa bahagia dan ketawa. Tetapi jelas kebahagiaan yang seperti itu adalah kebahagiaan yang semu. Dan pada akhirnya kebahagiaan itu akan lenyap. Bahkan yang lebih berbahaya lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita juga akan beroleh kebahagiaan yang kekal. Yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi mari hari ini bahagia artinya bukan mendapatkan. Bahagia artinya adalah sikap hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dan bagaimana cara memperolehnya? Kita tidak hidup seturut dengan orang-orang yang berdosa, pencemooh, dan juga orang-orang fasik. Tetapi menurut Mazmur 1 ayat 2, kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kesukaan kita adalah firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita kejar kebahagiaan kita dengan hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita bukan hanya beroleh kebahagiaan di dunia ini, tetapi kita juga bisa beroleh kebahagiaan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan kita.
Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Engkau mengingatkan kami dan menegurkan kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman dan semua saudara-saudari terkasih kami yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Kami semua menginginkan hidup bahagia Tuhan. Tapi sering kami memahami salah arti kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan itu adalah memiliki dan mendapat dan mungkin sukses. Tapi hari ini Engkau mengajari kami bahwa kebahagiaan itu adalah hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami tidak hidup seperti orang berdosa, seperti orang pencemooh, dan seperti orang fasik. Dan Engkau mengajari kami supaya kami jangan memberi kesempatan supaya semua hal-hal yang tidak baik itu masuk dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu, Engkau melarang kami untuk duduk, berdiri, dan berjalan bersama dengan orang-orang yang tidak benar seperti yang Engkau inginkan. Kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan. Demikian juga pada saat ini, ketika mungkin kami yang mendengarkan firman-Mu, kami ingin berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Roh Kudus-Mu yang menuntun dan mengajari kami. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami berdoa buat gereja-Mu GBKP Runggun Studio Alam. Kami berdoa buat hamba-Mu dan juga buat semua majelis, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan juga lembaga-lembaga dan unit-unit. Dan juga semua jemaat-Mu. Mari Engkau satukan hati mereka, supaya mereka dapat sehati sepikir dalam mengerjakan semua program-program dan pelayanan yang diaturkan oleh gereja Tuhan. Berkati semua mereka di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan. Kami juga mau mohon dengan kerendahan hati kami. Mari Bapa, Tuhan memberkati proses pengurusan izin gereja-Mu. Terlebih untuk mendekati masyarakat di seputaran tanah gereja yang sudah ada. Demikian juga buat kelurahan dan juga buat pemerintahan. Mampukan kami Tuhan, karena kami tidak memiliki kekuatan. Kami juga menyerahkan semua keberadaan gereja-Mu Runggun Studio Alam ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami datang kepadamu dalam satu nama, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di waktu dan situasi kondisi yang berbeda. Salam.